Aisyah, seorang gadis muda penghafal Al-Quran yang dikenal santun dan penuh akhlak, mengejutkan semua orang saat memutuskan untuk menikah dengan Randy, seorang kuli bangunan yang hidup sederhana. Keputusan itu membuat keluarganya kecewa, dan tamu undangan mencibir. Namun, saat akad berlangsung, Randy mengungkapkan sebuah mahar tak biasa yang membuat semua terdiam. Di balik penampilan lusuhnya, tersembunyi kisah perjuangan dan cinta yang tulus. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak lahir dari kekayaan atau status, melainkan dari iman dan hati yang bersih. Assalamualaikum, Kak Aisyah, ngaji lagi ya? Aisyah menoleh sambil tersenyum, menyambut lambaian tangan anak-anak kecil yang barusan pulang sekolah. Mukena putihnya berkibar ringan ditiup angin sore, dan langkahnya tetap ringan menyusuri gang kecil di desa Karangjati. Tempat tinggalnya memang sederhana, tapi hatinya tak pernah merasa kekurangan. Di usia 22 tahun, Aisyah telah menjadi sosok yang dihormati di kampungnya. Bukan karena ia kaya, bukan pula karena ia anak pejabat, tapi karena satu hal yang tak semua gadis muda mampu miliki. Ia adalah seorang hafizah, penghafal Al-Quran 30 juz sejak usia ke-19. Di sela kesibukannya membantu sang ibu berjualan kue, Aisyah juga mengajar ngaji anak-anak setiap sore di musola kecil dekat rumahnya. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Sore itu, wajah ibunya tampak gelisah. Tangannya sibuk mengaduk adonan bolu kukus, tapi sesekali pandangannya jatuh ke arah Aisyah yang duduk sambil membaca mushaf di ruang tengah. Aisyah? Jawab Aisyah tanpa menoleh. Ibu menarik napas dalam. Kamu yakin sama pilihanmu? Aisyah menutup mushafnya perlahan. Tatapannya tenang. Yakin bu, sangat yakin. Tapi dia cuma kuli bangunan nak. Bukan ustaz, bukan juga orang yang sepadan secara duniawi. Aisyah tersenyum. Iya bu, justru karena dia bukan siapa-siapa di mata manusia, makanya Aisyah ingin jadi pendampingnya di mata Allah. Ibu tertunduk, tak ada kata bisa ia balas. Dalam hatinya masih bercampur antara bangga dan khawatir. Bagaimana tidak, anak semata wayangnya, yang selalu dijaga dengan penuh cinta dan doa, tiba-tiba menerima lamaran dari lelaki yang bahkan belum dikenal keluarga. Namanya Randy. Datang 2 minggu lalu, bersama seorang ustaz dari kampung sebelah. Tidak membawa mobil, tidak membawa baki hantaran mewah, apalagi mahar dalam jumlah besar. Hanya membawa satu map berisi fotokopi KTP dan surat niat lamaran. Wajahnya bersih, tutur katanya sopan, tapi tangannya kasar penuh kapalan. Ibu, maaf kalau Aisyah mengecewakan. Aisyah mendekat, menggenggam tangan ibunya. Siapa bilang kamu mengecewakan? Ibu cuma takut kamu susah nanti. Jadi istri orang itu bukan cuma soal cinta sayang, ada kenyataan hidup yang gak bisa dihindari. Iya bu, tapi Aisyah sudah salat istikharah. Jawabannya selalu mengarah ke dia. Dan bu, Randy mungkin tidak punya harta, tapi dia punya hati yang membuat Aisyah tenang. Ibu memeluk Aisyah erat-erat, mencoba menahan air matanya agar tak jatuh. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi suara doa. Aisyah, seperti biasa, menutup malamnya dengan tahajud dan tilawah. Tapi kali ini ada rasa berbeda. Di setiap sujud, ia menyebut nama lelaki yang bahkan belum pernah mengajaknya ngobrol panjang. Hanya bertemu beberapa kali, namun cukup untuk membuat hatinya mantap. Ya Allah, kalau dia benar jodohku, lapangkanlah. Jika bukan, jangan kau biarkan aku memilih dengan nafsuku. Namun semakin ia berdoa, rasa itu semakin kuat. Dan satu hal yang membuatnya semakin yakin, Randy tak pernah menjanjikan dunia, tapi ia menawarkan perjalanan menuju akhirat bersama. Keesokan harinya, kabar tentang pernikahan Aisyah menyebar cepat. Grup ibu-ibu pengajian ramai membicarakan. Astagfirullah, masa si Aisyah nikah sama kuli bangunan? Sayang banget, anak sebaik itu dapat suami kayak gitu. Padahal banyak laki-laki baik dan mapan yang ngelamar dia dulu. Namun Aisyah hanya tersenyum setiap kali mendengar bisikan-bisikan itu. Baginya, restu ibu jauh lebih penting dari restu tetangga. Dan meskipun ibunya masih menyimpan kekhawatiran, ia tahu hatinya sudah pasrah pada keputusan sang anak. 3 hari jelang akad, Aisyah dan ibunya duduk bersama, menyiapkan perlengkapan sederhana. Tak ada dekorasi mewah, tak ada pesta besar. Mereka sepakat akad nikah dilakukan di musola kampung, tempat Aisyah mengajar ngaji sejak kecil. Bu,
Aisyah berkata pelan, "Boleh Aisyah pilih sendiri maharnya?" Ibunya menoleh. "Kamu mau minta apa?" Saya tersenyum. Satu lembar kertas, berisi doa dari tangan Randy sendiri. Sama hafalan surat Ar-Rahman. Ibunya terdiam, lalu menengges, dan di dalam tangis itu, ia tahu, anak gadisnya bukan hanya penghafal Al-Quran, tapi juga pengamalnya. Pagi itu, suara palu bersahutan dari arah rumah Bu Lilis yang sedang renovasi dapur. Di antara para pekerja yang sibuk, tampak seorang pemuda bertubuh tinggi sedang mengangkat semen dengan pundaknya yang kokoh. Keringat mengalir dari pelipis, membasahi kaos lusuh yang menempel di tubuhnya. Tapi senyumnya tetap ringan, meski pekerjaannya berat. Itulah Randy laki-laki yang menjadi perbincangan seluruh kampung sejak kabar pernikahannya dengan Aisyah tersebar. "Ndak salah tuh si Aisyah, nikah sama dia," bisik Pak Harto, tatua, Arte yang dikenal cerewet. "Katanya dia hafizah loh, harusnya nikah sama Ustadz, bukan kuli kayak Randy," sahut Bu Yuni sambil mengaduk teh di teras warung. Randy tak pernah ambil pusing. Ia sudah kenyang dengan cibiran. Sejak kecil, hidupnya tak pernah mudah. Ibunya meninggal waktu ia usia 10 tahun. Ayahnya pergi entah kemana. Sejak SMP, ia sudah bekerja serabutan. Jadi kenek angkot, kuli pasar, hingga akhirnya jadi tukang bangunan. Namun, satu hal yang selalu ia jaga, harga diri dan doa ibunya yang terakhir. Randy tidak tamat SMA, tapi ia senang membaca. Di kontrakan sempitnya, ada rak kecil berisi buku-buku Islami, kumpulan doa, dan tafsir Al-Quran yang ia beli dari pasar loak. Ia tak pernah punya ustaz pribadi, tapi ia belajar sendiri dengan sungguh-sungguh. Setiap malam selepas Isya, ia mengaji pelen-pelen, mencatat arti dan tafsir ayat demi ayat. Sampai suatu hari, ia menghadiri pengajian kampung sebelah, dan pertama kali melihat Aisyah, bukan wajah cantik yang membuatnya tertarik, tapi caranya menyampaikan nasihat dengan tenang, penuh kelembutan. Dan ketika ia tahu Aisyah hafal Al-Quran, hatinya langsung bergemuruh. "Boleh aku jadi bagian dari perjuanganmu ya Rob?" bisiknya malam itu dalam sujud. Randy tahu, peluangnya nyaris nol, tapi niatnya bukan untuk mengambil Aisyah dari siapapun. Ia hanya ingin menyampaikan maksudnya dengan cara yang baik. Maka ia memberanikan diri melamar dengan cara yang paling ia mampu. Sederhana, jujur, dan sepenuh hati. Hari itu, ia kembali bekerja seperti biasa. Tapi, hatinya tak tenang. Besok adalah hari lamaran resmi kedua, di mana ia dan keluarganya yang hanya terdiri dari satu paman, jauh akan datang menyampaikan keputusan akhir kepada Ibu Aisyah. "Ren, panggil Pak Darto, mandor proyek." "Iya Pak, kamu beneran mau nikah sama Aisyah?" Randy mengangguk pelan. Pak Darto menatapnya. "Kamu tahu, Dai, siapa kan? Dia bukan cewek biasa. Hafizah, cantik, salehah. Kamu gak takut dihina orang?" Randy tersenyum kecil. "Takut, Pak. Tapi lebih takut kalau saya menunda niat baik cuma karena takut pada omongan manusia." Pak Darto terdiam. Ia kenal Randy sebagai pemuda yang paling jujur dan paling bisa dipercaya. Tapi menikahi Aisyah, itu benar-benar di luar dugaan. Malamnya, Randy duduk bersila di atas sajadah tipis. Lampu kontrakan hanya satu, redup, dan kekuningan. Di hadapannya, ada selembar kertas kosong. Tangan kirinya memegang pena. Tangan kanan mengusap wajah. Ia mulai menulis. "Perlahan, untuk istriku yang belum pernah kusentuh, aku datang padamu dengan segala kekuranganku. Aku tidak membawa emas, berlian, atau rumah besar. Tapi aku membawa doamu dalam sujud malamku. Dan aku berjanji akan mengangkat namamu di hadapan Tuhanku setiap aku bermunajat. Jika nanti hidup kita susah, maka kita akan menghadapinya bersama. Jika nanti dunia tidak berpihak, maka biarlah Allah yang jadi pelindung kita, karena aku mencintaimu." Karenanya, kertas itu dilipatnya pelan, dimasukkan ke dalam amplop putih polos. Inilah mahar yang akan ia berikan. Satu lembar doa dari hati paling jujur yang ia punya. Keesokan harinya, Randy datang ke rumah Aisyah bersama pamannya. Rumah kecil itu ramai oleh ibu yang pura-pura bantu nyiapin kursi, tapi sejatinya ingin menguping percakapan. Ibu Aisyah menerima mereka dengan senyum kaku. Di dalam hati, masih ada sisa ragu. Namun ketika Randy bicara, suaranya tenang, tidak gemetar, tidak berlebihan. Ia mengucapkan niatnya menikahi Aisyah, menjelaskan apa yang bisa ia berikan, dan mengutarakan isi hati.
yang telah ditulisnya. Maaf Bu, saya tidak bisa janjikan rumah mewah atau mobil, tapi saya bisa janjikan, saya akan jaga Aisyah, sebagaimana saya menjaga iman saya. Ibu Aisyah tertegun, hatinya perlahan melembut. Ia tahu, ini bukan laki-laki sembarangan. Saat tamu-tamu bubar, Aisyah duduk di kamar sambil menatap amplop putih. Di tangannya, ia belum membukanya, tapi dari luar kertas, ia bisa rasakan isi hati yang penuh ketulusan. Dan saat ia membacanya nanti, ia tahu, pernikahan ini bukan soal status, ini soal keyakinan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Matahari belum muncul sepenuhnya saat Aisyah duduk di depan cermin, mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung senada. Di pipinya, bedak tipis diratakan oleh tangan lembut kakaknya, Fatimah, yang datang dari luar kota khusus untuk hari ini. Cantik sekali, Dek, bisik Fatimah sambil menahan haru. Aisyah tersenyum samar, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan gugup. Bukan karena akad, tapi karena omongan orang. Dari tadi, rumah sudah dipenuhi tamu yang bisik-bisik. Ada yang menatap iba, ada yang menyeringai sinis, dan ada juga yang mengernyit heran. Masya Allah, cantiknya pengantin perempuan. Sayang, cowoknya itu loh, dia Hafizah. Loh, masa milihnya cuma kuli? Pasti ada yang aneh. Nggak mungkin Aisyah mau nikah sama orang kayak gitu. Semua kata-kata itu tak terdengar langsung oleh Aisyah. Tapi ia tahu, ia bisa rasakan gelombang negatif itu menyelimuti rumah seperti kabut tipis yang membuat napasnya sesak. Ibunya, Bu Salamah, sejak pagi sudah tampak gelisah. Beberapa kali ia masuk keluar kamar, memastikan semuanya tertata rapi, memastikan makeup Aisyah tidak belepotan, tapi matanya selalu berkabut, seolah ada pertanyaan besar yang belum selesai di kepalanya. Apakah aku sudah mengambil keputusan yang benar dengan merestui ini? Di ruang tamu, Randy duduk bersila, mengenakan baju koko putih dan sarung hitam bersih. Wajahnya tenang, tapi kedua tangannya menggenggam lutut dengan kuat. Ia bisa dengar desis-desis para tamu pria. Dia siapa sih? Nggak punya orang tua? Katanya nggak kerja tetap. Masak anak ustazah dinikahin sama orang kayak gitu? Randy menunduk, bukan karena malu, tapi karena ia tahu, tak ada satupun dari mereka yang tahu kisah hidupnya. Pak Ustaz Jalal, tokoh agama kampung yang diminta menjadi penghulu, datang menghampirinya. Kamu siap, Na Randy? Randy mengangguk. Insya Allah, Pak Ustaz. Di belakangnya, paman satu satania duduk diam. Meski tak banyak bicara, sorot matanya berkata, aku bangga padamu. Nak, ketika prosesi akad dimulai, suasana berubah hening. Semua mata tertuju ke arah Randy dan Pak Ustaz yang duduk berseberangan. Di sisi lain ruangan, Aisyah hanya bisa mendengar dari balik tirai tipis, Randy bin Hasne. Apakah kamu bersedia menikahi Aisyah binti Salamah dengan mahar 1 lembar? Doa yang telah kamu tulis dan hafalkan, dibayar tunai. Suasana seketika berubah. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang berbisik, ada yang mendengus. Mahar 1 lembar doa? Serius? Namun Randy menjawab dengan tegas. Saya terima nikahnya Aisyah binti Salamah dengan mahar tersebut, dibayar tunai. Tangannya langsung meraih saku bajunya, mengeluarkan lembaran kertas putih yang telah dilaminasi sederhana. Ia berdiri, lalu berkata lantang, Bismillahirrohmanirrohim. Ini doa yang saya tulis, saya hafalkan, dan saya niatkan sejak pertama kali berniat melamar Aisyah. Doa ini saya persembahkan sebagai mahar, karena saya percaya cinta sejati itu dimulai dari doa. Beberapa tamu terdiam. Pak Ustadz tersenyum dan mengangguk penuh haru. Tapi tetap, dari sudut ruangan, terdengar gumaman ketidaksetujuan. Ini mahar atau surat cinta? Kurang kerjaan banget sih. Anak kayaknya cuma modal nekat. Di kamar, Aisyah membuka sedikit tirai. Air matanya menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya tiba-tiba diliputi ketenangan yang luar biasa. Dia mungkin tak sempurna di mata manusia, bisiknya lirih. Tapi dia sempurna dalam keberaniannya menyayangiku dengan cara yang Allah suka. Ia turun dari kursi, mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Di sujud terakhir, ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, aku ridha dengan jodohmu. Aku terima dia sebagai suamiku. Meski seluruh dunia meremehkannya, aku tahu engkau menilainya dari takwa, bukan rupa atau harta. Setelah prosesi selesai, Randy menunduk ke arah ibunda Aisyah dan mencium tangannya dengan sopan.
Terima kasih, Bu. Sudah percaya pada saya. Bu Salamah memandangnya. Masih ada ganjalan, tapi ada juga ketulusan yang terpancar begitu kuat dari mata pemuda itu. Sore menjelang, para tamu mulai pulang satu persatu. Beberapa masih bertanya-tanya, tapi beberapa lainnya mulai membisu. Ada yang diam-diam mengusap mata. Ada pula yang menatap Randy dengan sedikit rasa hormat. Mungkin karena hari itu mereka melihat sesuatu yang langka. Sebuah pernikahan yang dimulai bukan dengan pesta mewah, tapi dengan keberanian mencintai secara sederhana, namun bermakna. Dan kisah ini baru saja dimulai. 2 hari setelah akad, rumah Bu Salamah kembali sunyi. Tenda-tenda pernikahan sudah dibongkar, kersi-kersi sewaan dikembalikan. Tapi yang tersisa justru bukan kenangan manis, melainkan desas-desus yang semakin nyaring. Dan kali ini, suara-suara itu tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Aku masih nggak percaya kamu serius nikahin dia ya. Suara Fatimah pecah saat sarapan. Ia duduk di meja makan sambil menatap adiknya, Aisyah, yang tampak tenang menyuap bubur. Fatimah, tegur Bu Salamah, pelan. Enggak, Bu, maaf ya, tapi aku harus ngomong. Kita semua tahu, Randy itu baik, sopan, rajin sholat, tapi masa ia itu cukup buat jadi suami kamu ya? Kamu lulusan pesantren, hafizah, pintar, calon ustazah, dan kamu nikahnya sama, ya, kuli bangunan? Aisyah meletakkan sendoknya pelan. Ia menatap kakaknya lalu tersenyum. Kecil. Justru karena aku hafizah, Kak. Aku nggak berani pilih laki-laki hanya karena dunia. Aku takut salah. Aku pilih dia. Karena aku yakin dia akan tuntun aku ke surga. Kalau soal surga, banyak juga laki-laki lain yang lebih mapan, lebih jelas masa depannya, lebih bisa pamer di depan orang. Potong Aisyah. Tenang, namun tajam. Fatimah terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada lagi yang bisa dia katakan. Entah kenapa, sorot mata Aisyah saat itu cigesek, lebih dewasa dari sebelumnya. Di sisi lain, Randy sedang membantu bersih-bersih halaman belakang. Ia masih tinggal di rumah Bu Salamah untuk beberapa hari sesuai adat setempat. Saat sedang menyapu dedaunan, datang 2 lelaki parubaya Pak RT dan seorang tetangga, Pak Samsudin. Mereka mendekat sambil membawa rokok dan nada sinis yang disamarkan dengan tawa. Wah, Mas Randy, sekarang mantu ustazah ya, luar biasa, ujar Pak Samsudin. Hehehe, iya, sekarang nyapu halaman surga ya, bukan lagi proyek bangunan, timpal. Pak RT? Randy tersenyum sopan. Ia tahu arah pembicaraan ini, tapi ia tak terpancing. Alhamdulillah Pak, nyapu di mana aja, yang penting bermanfaat. Kok mahar cuma selembar doa, bukan uang. Bukan emas, kalau cerai nanti, surat itu bisa diuangkan. Ya, tawa Pak Samsudin makin keras. Pak RT ikut tertawa. Iya bener tuh, jangan-jangan itu mahar atau undangan ulang tahun. Mereka berdua tertawa puas, seolah menemukan bahan lelucon terbaik hari itu. Randy hanya menatap mereka sambil tersenyum, tapi dadanya panas. Bukan karena malu, tapi karena mereka mempermainkan sesuatu yang sangat ia hormati. Doa yang ia tulis dengan air mata untuk perempuan yang ia cintai karena Allah. Saya tahu doa saya nggak mewah, Pak, jawab Randy pelan. Tapi insya Allah, doa itu saya tulis sambil sholat tahajud tiap malam selama 3 bulan. Isinya minta sama Allah supaya saya dipantaskan untuk Aisyah. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin jadi seseorang yang bisa menjaga dia sampai akhirat. Hening. Pak Samsudin dan Pak RT saling pandang. Tak ada tawa, tak ada cemoohan. Logik, mereka tak menyangka pemuda yang mereka remehkan bisa bicara sedalam itu. Namun, di malam harinya, badai datang dari arah yang tak disangka. Keluarga besar, saat kumpul makan malam, datang paman Aisyah dari kota. Pak Mahfud, AIS, pensiunan guru agama, disegani, dan malam itu, suaranya jadi yang paling dominan di ruang tamu. Bu Salamah, saya mohon maaf, tapi saya harus bilang, ini bukan pernikahan yang bijak Pak Mahfud. Tidak, dengar dulu, Aisyah itu anak emas. Semua orang tahu itu. Dia, aset. Kenapa dia dipasangkan dengan lelaki? Ya, mohon maaf. Tanpa masa depan, kuli bangunan, tinggal di rumah kontrakan, tak punya tabungan. Ini keputusan emosional, bukan rasional. Randy hanya duduk di sudut ruangan, mendengarkan, menerima. Tapi kali ini, wajahnya tak lagi menunduk. Aisyah berdiri dari kursi. Ia maju ke tengah ruangan.
Paman, semua mata menoleh padanya. Seandainya saya memilih lelaki yang kaya, berpendidikan tinggi, berpenampilan gagah, tapi tak bisa menjaga sholat saya, tak bisa menjadi imam saya, apakah itu pilihan yang lebih baik menurut Paman? Pak Mahfudz terdiam. Belum sempat ia menjawab, Aisyah melanjutkan. Randy memang kuli bangunan, tapi ia hafal surat Yasin, Al-Mal, Ar-Rahman, dan ia hafal doa-doa harian, lebih banyak dari teman saya yang lulusan pesantren. Dia pernah puasa Senin Kemus selama setahun penuh, meski masih kerja angkat semen. Tangis Aisyah pecah. Dia memang bukan siapa-siapa, tapi saya tahu dia takut sama Allah. Dan itu cukup untuk saya, karena saya nggak butuh suami yang bisa. Bang honest, saya butuh suami yang bisa bangunkan saya untuk sholat malam. Hening. Semua orang diam, bahkan angin yang sempat membuat gorden bergerak pun seperti ikut dia malam itu. Dan malam itu, setelah semua tamu pulang, Randy duduk di teras, menatap langit gelap, sambil menghela napas. Oh, saya datang, duduk di sampingnya. Kamu capek ya? Tanyanya lembut. Randy tersenyum. Enggak, aku cuma lagi belajar. Belajar apa? Belajar jadi suami yang kuat, meski semua orang meremehkan. Aisyah menggenggam tangannya. Dan kamu sudah sangat baik dalam pelajaran itu. Randy menoleh, memandangi mata Aisyah. Terima kasih udah pilih aku, walau aku nggak punya apa-apa. Aisyah tersenyum. Kamu punya Allah, dan itu segalanya. Tapi mereka belum tahu hari-hari ke depan akan semakin berat. Cobaan tak berhenti sampai di sini. Masih ada rahasia, masa lalu, luka-luka yang belum sembuh, dan ujian iman yang lebih dalam lagi. Dan semuanya akan dimulai. Besok, asterisk. Pagi itu, matahari belum benar-benar naik ketika Randy bangun dari sajadahnya. Matanya sembab, bukan karena begadang, tapi karena semalam ia menangis. Bukan karena hinaan, tapi karena bersyukur. Dan juga karena takut. Takut jika Aisyah tahu siapa dia dulu. Takut jika Aisyah akhirnya berpikir dia memang tak pantas. Hari itu, Randy pamit ke proyek lama tempat dia dulu bekerja. Bukan untuk bekerja kembali, tapi menepati janji. Aku harus ke rumah Bu Siti, katanya pada Aisyah. Aisyah hanya mengangguk, tak banyak tanya. Ia tahu, dari awal, ada sesuatu yang belum Randy ceritakan. Kamu nggak marah kan? Aisyah menatapnya, belum tahu apa yang harus dimarahin. Tapi, aku percaya, kamu akan cerita di waktu yang tepat. Dan Randy hanya bisa menunduk. Perempuan ini, lagi-lagi mengalahkannya dalam hal dewasa. Rumah Bu Siti tak jauh, hanya di kampung seberang. Wanita tua itu menyambut Randy dengan peluk haru. Kamu udah nikah ya, Ende? Iya, Bu, dengan si Aisyah itu. Randy mengangguk. Pelan, Bu Siti tersenyum. Tapi di ujung matanya, air bening mulai mengalir. Pantes kamu minta mahar selembar doa. Doa-doa kamu memang dari dulu selalu buat orang lain, Andy. Beberapa tahun lalu, sebelum jadi kuli bangunan, Randy pernah punya hidup yang berbeda. Ia anak tunggal dari pasangan petani. Ayahnya meninggal karena kecelakaan di sawah. Ibunya meninggal setahun kemudian karena komplikasi diabetes yang tak sempat diobati. Harta warisan tak ada. Rumah pun harus dijual untuk biaya pemakaman. Randy jadi yatim piatu di usia 19 tahun. Ia sempat ngamen, kerja serabutan, hingga akhirnya diangkat jadi tukang batu oleh Pak Dayat, teman almarhum ayahnya. Tapi yang tak diketahui banyak orang adalah Randy pernah hampir menikah. Namanya Lestari, anaknya Bu Siti. Mereka saling mencintai. Sejak kecil, tumbuh bersama. Tapi saat pertunangan sudah dekat, Lestari jatuh sakit. Kanker ovarium stadium lanjut. Belum sempat lamaran dilakukan, Lestari meninggal dunia di pangkuan Randy 2 jam setelah Randy membacakan surat Yasin di telinganya. Sejak saat itu, Randy tak pernah dekat dengan perempuan lagi. Ia menganggap cintanya sudah ikut dikubur bersama Lestari. Tapi doa demi doa membuatnya perlahan sembuh. Ia kembali menghafal Al-Quran, bekerja, dan diam daya memperhatikan Aisyah dari jauh. Bukan karena rupa, tapi karena akhlak dan cara Aisyah memperlakukan ibunya yang sudah tua dengan lembut. Hatinya mulai bergetar lagi, tapi ia takut melangkah. Saya takut jadi pengganti, Bu, kata Randy waktu itu pada Bu Siti. Tapi saya juga takut mengubur hidup saya di masa lalu terus. Dan Bu Siti hanya menjawab, kalau kamu masih bisa berdoa, berarti kamu masih bisa jatuh cinta. Sore itu, Randy kembali ke rumah. Wajahnya tampak lelah, tapi ada ketenangan di matanya. Aisyah menyambutnya di dapur. Kamu habis dari makam? Tanyanya pelan.
Randy kaget. Kamu tahu? Aisyah tersenyum. Aku sempat baca nama Lestari di mushaf kecil kamu. Ada tulisan tangan kamu di halaman belakang. Randy tertunduk. Maaf, aku belum sempat cerita. Aku takut kamu. Takut aku marah. Randy mengangguk. Aisyah menghela napas. Randy, Allah saja maha pemaaf. Masa aku yang manusia nggak bisa menerima masa lalu kamu? Air mata Randy jatuh. Tangannya gemetar, menggenggam jemari Aisyah. Aku pernah mencintai perempuan lain, tapi cintaku padamu bukan pengganti. Ia tumbuh sendiri, tanpa bandingan, tanpa perbandingan. Aisyah membalas genggamannya. Dan aku menikah dengan kamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu jujur dan kamu takut sama Allah. Itu cukup untuk aku. Tapi tak semua orang punya hati seperti Aisyah di malam hari. Telepon Fatimah berdering dari salah satu kenalan lamanya di kota. Isinya mengejutkan. Kamu tahu nggak? Si Randy itu dulu hampir nikah. Katanya calon istrinya meninggal. Tapi ada isu mereka tinggal bareng sebelum menikah. Serius mbak? Iya, banyak yang bilang dia anak baik. Tapi siapa tahu kan? Apalagi kamu tahu sendiri, Aisyah itu suci. Masa dikasih ke cowok bekas pacaran begitu? Fatimah tak langsung membalas. Tapi malam itu, ia menatap Aisyah dengan cara berbeda. Dan badai baru akan datang bukan dari luar, tapi dari dalam keluarga sendiri. Bersambung ke bab 6. Fitnah yang memisahkan. Rumah kecil itu biasanya hangat, tapi pagi ini, udara terasa dingin, meski matahari sudah tinggi. Aisyah menyapu halaman dengan langkah lambat. Wajahnya kosong, pikirannya berantakan. Semalam, dia mendengar percakapan yang tak seharusnya dia dengar. Masih gak percaya, Syah? Kamu tuh hafizah, anak pesantren. Kok bisa-bisanya nerima cowok kayak Randy, yang masa lalunya gak jelas? Dulu katanya hampir nikah, tapi tinggal bareng duluan. Gak takut kena aib? Itu suara Fatimah. Lembut, tapi menusuk. Disampaikan dengan nada peduli, tapi tak ubahnya racun yang menyebar pelan-pelan. Aisyah hanya diam waktu itu. Ledanya kel, tapi hatinya mulai dipenuhi kabut ragu. Randy, ucap Aisyah pelan. Saat suaminya masuk dari luar, membawa sekeranjang sayur yang baru dibeli dari pasar. Jawab Randy, sambil meletakkan keranjang di dapur. Apa kamu pernah tinggal bareng sama perempuan sebelum aku? Randy menoleh cepat. Kenapa nanya begitu? Jawab aja, tolong. Suara Aisyah gemetar. Bukan karena marah, tapi karena takut dengan jawabannya. Randy menatap istrinya dalam, lama. Kemudian ia duduk, menarik napas dalam. Aku gak pernah tinggal bareng siapa-siapa, Syah. Demi Allah. Tapi kamu pernah pacaran? Randy menunduk. Pernah, tapi cuma sama Lestari. Waktu itu kita niat nikah, tapi dia meninggal. Aku gak pernah menyentuhnya. Aku jaga batas. Aisyah diam, jantungnya berdetak cepat. Kenapa kamu nanya semua ini? Tanya Randy akhirnya. Karena aku dengar orang ngomongin kamu. Siang itu, kabar mulai menyebar seperti virus. Dari ibu-ibu pengajian, grup WhatsApp RT, sampai tetongga-tetongga yang doyan menyiram luka orang lain dengan kata manis tapi tajam. Pantas saja, Randy maharin Aisyah, cuma doa. Gak punya apa-apa sih? Mana bekas punya calon istri lagi? Aisyah kasihan banget. Gak nyangka ya, anak ustazah malah dapat laki kayak gitu. Apa dia gak mikir malu sama pesantren tempat dia ngaji dulu? Fatimah memanggil Aisyah. Malam itu, Enduk, aku tahu kamu cinta Randy, tapi kamu juga harus realistis. Reputasimu, nama baik keluarga, masa kamu gadaikan cuma demi laki-laki yang bahkan gak bisa beliin kamu cincin emas? Aisyah hanya bisa menunduk. Matanya sembab, kadang cinta aja gak cukup, Syah. Kalimat itu bergaung lama di kepala Aisyah. Bahkan setelah ia kembali ke kamarnya, Randy sedang menyiapkan teh di dapur. Tapi ia tidak memanggil, tidak menyapa, dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Aisyah tidur dengan membelakangi Randy dalam diam. Dalam perasaan yang mengabur antara cinta dan ragu, keesokan harinya, Randy bangun lebih awal. Ia tahu, ada yang berubah. Bukan pada Aisyah saja, tapi juga pada caranya memandang dirinya sendiri. Ia tahu, fitnah itu mulai menyebar. Ia dengar beberapa tukang di proyek mulai membicarakannya. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang dari masa lalunya datang, membenarkan semuanya. Tanpa konteks, tanpa hati, namanya Wati. Teman Lestari dulu, ia muncul di pasar saat Aisyah sedang belanja sayur. Oh, kamu istrinya Randy ya? Dulu dia deket banget sama Lestari.
Sampai-sampai sempat tinggal di rumahnya seminggu pas Lestari sakit parah. Yah, siapa yang gak curiga sih? Aisyah membeku. Ia pulang dengan wajah pucat. Dan malam itu, saat Randy pulang, ia melihat Aisyah mengemasi pakaian. "Kamu mau kemana?" tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. "Aku mau ke rumah Bu Nyai, mau nenangin diri." Randy menahan napas. "Kamu percaya mereka?" "Aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang." Kalimat itu lebih tajam dari 1000 hinaan. Randy menunduk. "Kalau dengan kepergian kamu bisa bikin kamu yakin lagi sama aku, pergilah." Air mata Aisyah tumpah. "Aku nggak pergi karena benci, tapi karena aku takut luka ini mengikis cinta yang kita bangun." Randy tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu yang tertutup pelan. Dan untuk pertama kalinya, rumah kecil itu benar-benar sepi. Sudah 3 hari Aisyah tinggal di pesantren, di rumah Bu Nyai. Suasana tenang, lantunan Al-Quran dari santri putri, dan aroma kayu manis dari dapur paji-paji memberi keteduhan. Tapi hati Aisyah belum juga tenang. Ia tetap merasa bersalah, karena pergi dari rumah tanpa menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan bersama. Tapi luka di dadanya masih terasa nyeri, terlalu banyak bisik-bisik yang meracuni hatinya. Membuatnya tak yakin lagi, mana cinta, mana aib yang dibungkus manis. "Kenapa nggak pulang dulu, Nduk?" tanya Bu Nyai lembut sore itu, sambil menata bunga melati di dalam mangkuk kecil berair mawar. Aisyah menunduk. "Aku belum siap, aku takut kalau ternyata yang mereka bilang itu benar." Bu Nyai tersenyum, tapi matanya tajam. "Kebenaran gak bisa dicari dengan lari, Aisyah, apalagi cuma dengar dari lidah orang. Fitnah itu ibarat api kecil. Kalau kita diam, bisa padam, tapi kalau dikipasi bisa jadi kebakaran. Asaya terdiam, kalau kamu ragu sama suamimu, syalatlah. Tanyakan langsung ke pemilik hati." Malam itu, Aisyah syalat tahajud dengan linangan air mata. Tangannya gemetar, suaranya patah-patah. "Ya Allah, jika Randy memang membawa aib, ajarkan aku untuk kuat. Tapi jika dia difitnah, maka tunjukkan aku kebenarannya sebelum aku menyesal telah meninggalkannya." Sementara itu, Randy sedang duduk sendirian di beranda rumah. Lampu temoram, suara jangkrik menemani kesepiannya. Rumah yang dulu terasa hangat bersama tawa Aisyah, kini terasa seperti gua kosong. Tak kuat menahan rindu dan kecewa, Randy akhirnya memberanikan diri mengunjungi pesantren. Tapi bukan untuk menjemput Aisyah, melainkan untuk bicara dengan Bu Nyai. "Bu Nyai, saya datang bukan untuk minta Aisyah pulang. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal. Biar beliau bisa tentukan sendiri," ujar Randy, sopan tapi tegas. "Silakan." "Nak, saya tidak pernah tinggal serumah dengan siapapun. Waktu itu, memang saya menjaga Lestari yang sakit. Tapi, di rumah sakit, bukan di rumahnya. Ibunya bahkan masih hidup waktu itu, dan tinggal di sana. Tapi saya sadar, saya nggak punya bukti, dan saya juga nggak punya kuasa membungkam semua omongan." Ia menarik napas dalam. "Tapi satu yang saya pegang, Bu Nyai, saya menikahi Aisyah bukan karena ingin bersih dari masa lalu, tapi karena saya ingin membangun masa depan dengan orang yang saya cintai, dan saya hormati, dan saya tidak pernah menodai. Itu." Bu Nyai menatapnya lama. Hatinya yang tua tahu mana kata yang lahir dari kejujuran, mana yang hanya tameng dari rasa malu keesokan paginya. Aisyah duduk di beranda pesantren, memegang sehelai kertas. Surat dari seseorang bernama Wati Teman, Lestari yang sebelumnya menyebarkan cerita. Isinya singkat. "Maafkan aku salah paham. Ternyata waktu itu kamu memang hanya menjaga Lestari di rumah sakit. Dan kamu tinggal di musola dekat rumahnya. Aku baru tahu dari Ibu Lestari sendiri. Maaf Aisyah, maaf karena aku membuatmu ragu pada suamimu." Aisyah menangis saat membaca surat itu, bukan karena marah tapi karena lega. Allah menjawab doanya. Dengan tangan gemetar, ia menatap langit, lalu berdiri. "Aku mau pulang, Bu Nyai," ujarnya pelan. Bu Nyai tersenyum lembut. "Pulanglah, doamu sudah dijawab." Pagi itu, Randy membuka pintu untuk keluar beli sarapan, tapi langkahnya terhenti. Di depan rumah, Aisyah berdiri sambil menunduk, membawa tas kain kecil dan sebuah amplop putih. "Aku bawa sesuatu," katanya pelan. "Apa itu?" tanya Randy, nyaris tak percaya. Aisyah membuka amplop itu, memperlihatkan selembar kertas doa yang dulu Randy tulis sebagai mahar. "Sudah mulai menguning, aku bawa pulang ini karena aku sadar cinta yang dibangun di atas doa harus dijaga juga dengan doa, bukan gosip." Randy memeluk Aisyah erat,
tak banyak kata. Dan untuk pertama kalinya setelah badai, rumah itu kembali hangat. Sudah 3 hari Aisyah tinggal di pesantren, di rumah Bunyai. Suasana tenang, lantunan Al-Quran dari santri putri, dan aroma kayu manis dari dapur paji-paji memberi keteduhan. Tapi hati Aisyah belum juga tenang. Ia tetap merasa bersalah karena pergi dari rumah tanpa beberapa bulan telah berlalu. Sejak Aisyah pulang, rumah sederhana yang mereka tinggali kini terasa seperti surga kecil, bukan karena mewah, tapi karena damai. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi pandangan sinis. Tetangga yang dulu hanya bisa menggosip, kini justru sering mampir membawa makanan atau minta diajari mengaji oleh Aisyah. Reputasi Aisyah sebagai hafizah membuat banyak anak-anak datang setiap sore untuk mengaji, dan Randy, ia tetap menjadi kuli bangunan. Tapi sekarang, wajahnya tak lagi diremehkan. Justru banyak orang tua yang datang menemuinya dayem-dayem. "Mbak Aisyah, kalau Randy punya adik, bisa nggak dikenalin ke anak saya?" bisik Bu RT suatu hari sambil tertawa malu-malu. Aisyah hanya tersenyum, sedangkan Randy yang mendengarnya dari dapur geling-geling sambil tersedak teh. Suatu hari, Aisyah duduk di depan rumah, mengenakan gamis putih dan jilbab polos. Di pangkuannya ada mushaf kecil, dan di tangannya ada kertas yang sudah mulai menguning. Mahar selembar doa dari akad nikah mereka dulu. Ia membacanya lagi, bukan karena lupa, tapi karena ingin mengingat tiap kata yang ditulis dengan cinta dan pengharapan. "Ya Allah, jadikan aku suami yang bisa membimbingnya ke surgamu, bukan hanya ke rumah kecil ini. Jadikan ia istri yang sabar, bukan hanya saat aku miskin, tapi juga ketika aku gagal. Berkahi rumah tangga kami, walau tanpa emas dan permata, karena kami punya Engkau di tengah kami." Air mata Aisyah menetes. "Dulu aku pikir ini terlalu sederhana, tapi ini jauh lebih berharga dari berlian," gumamnya. Randy datang dan duduk di sampingnya lagi. "Kamu baca itu," katanya sambil tersenyum geli. "Karena dari sini semua dimulai," jawab Aisyah. "Kertas ini yang bikin aku sadar bahwa bukan cincin, bukan gaun mewah, bukan gedung besar yang bikin sebuah pernikahan sakral, tapi niat dan doa." Randy diam sebentar, lalu menggenggam tangan Aisyah. "Aku dulu takut banget kamu gak mau pulang, tapi aku percaya Allah tahu kita serius. Dan kalau kita jaga niat baik itu, Allah juga jaga kita." Aisyah menoleh, menatap mata suaminya dengan mata berkokok-kokak. "Aku gak nyesel nikah sama kuli bangunan." Randy tertawa. "Dan aku gak nyesel ngasih mahar cuma selembar doa." Beberapa bulan kemudian, saat hujan rintik membasahi teras rumah, Aisyah menyampaikan kabar. "Mas, aku telat haid 2 minggu." Randy membeku sesaat, lalu senyum lebarnya menyaingi langit yang baru saja cerah. "Serius?" Aisyah mengangguk pelan. Randy menunduk, lalu menyentuh perut istrinya dengan lembut. "Selamat datang calon anak yang akan tumbuh di rumah penuh doa ini." Aisyah menutup wajahnya, tak bisa menahan haru. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Tapi kali ini, tak ada lagi keraguan, tak ada lagi rasa malu. Karena mereka sudah belajar bahwa cinta sejati bukan tentang apa yang terlihat oleh mata manusia, tapi tentang apa yang disaksikan oleh langit. Dan bahwa mahar paling indah adalah doa yang ditulis dengan tulus dan dijaga bersama dalam setiap langkah rumah tangga. Menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan bersama. Tapi luka di dadanya masih terasa nyeri terlalu banyak, bisik-bisik yang meracuni hatinya. Membuatnya tak yakin lagi mana cinta, mana aib yang dibungkus manis. "Kenapa nggak pulang dulu, Nduk?" tanya Bunyai lembut sore itu, sambil menata bunga melati di dalam mangkuk kecil berair mawar. Aisyah menunduk. "Aku belum siap, aku takut kalau ternyata yang mereka bilang itu benar." Bunyai tersenyum, tapi matanya tajam. Kebenaran nggak bisa dicari dengan lari Aisyah, apalagi cuma dengar dari lidah orang. Fitnah itu ibarat api kecil, kalau kita diam bisa padam, tapi kalau dikipasi bisa jadi kebakaran. "Asaya terdiam, kalau kamu ragu sama suamimu, salatlah. Tanyakan langsung ke pemilik hati." Malam itu, Aisyah shalat tahajud dengan linangan air mata. Tangannya gemetar, suaranya patah-patah. "Ya Allah, jika Randy memang membawa aib, ajarkan aku untuk kuat. Tapi jika dia difitnah, maka tunjukkan aku kebenarannya sebelum aku menyesal telah meninggalkannya." Sementara itu, Randy sedang duduk sendirian di beranda rumah. Lampu temoram
Suara jangkrik menemani kesepiannya. Rumah yang dulu terasa hangat bersama tawa Aisyah, kini terasa seperti gua kosong. Tak kuat menahan rindu dan kecewa, Randy akhirnya memberanikan diri mengunjungi pesantren. Tapi bukan untuk menjemput Aisyah, melainkan untuk bicara dengan Bu Nyai. Bu Nyai, saya datang bukan untuk minta Aisyah pulang. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal, biar beliau bisa tentukan sendiri, ujar Randy. Sopan tapi tegas. Silakan. Nak, saya tidak pernah tinggal serumah dengan siapapun. Waktu itu, memang saya menjaga Lestari yang sakit. Tapi di rumah sakit, bukan di rumahnya. Ibunya bahkan masih hidup waktu itu. Dan tinggal di sana. Tapi saya sadar, saya nggak punya bukti. Dan saya juga nggak punya kuasa membungkam semua omongan. Ia menarik napas dalam. Tapi satu yang saya pegang, Bu Nyai, saya menikahi Aisyah bukan karena ingin bersih dari masa lalu, tapi karena saya ingin membangun masa depan dengan orang yang saya cintai, dan saya hormati, dan saya tidak pernah menodai. Itu. Bu Nyai menatapnya lama. Hatinya yang tua tahu, mana kata yang lahir dari kejujuran, mana yang hanya tameng dari rasa malu. Keesokan paginya, Aisyah duduk di beranda pesantren, memegang sehelai kertas. Surat dari seseorang bernama Wati Teman. Lestari yang sebelumnya menyebarkan cerita, isinya singkat. Maafkan aku salah paham. Ternyata waktu itu kamu memang hanya menjaga Lestari di rumah sakit. Dan kamu tinggal di musola dekat rumahnya. Aku baru tahu dari Ibu Lestari sendiri. Maaf Aisyah, maaf karena aku membuatmu ragu pada suamimu. Aisyah menangis saat membaca surat itu. Bukan karena marah tapi karena lega. Allah menjawab doanya. Dengan tangan gemetar, ia menatap langit. Lalu berdiri. Aku mau pulang. Bu Nyai, ujarnya pelan. Bu Nyai tersenyum lembut. Pulanglah, doamu sudah dijawab. Pagi itu, Randy membuka pintu untuk keluar beli sarapan. Tapi langkahnya terhenti. Di depan rumah, Aisyah berdiri sambil menunduk, membawa tas kain kecil dan sebuah amplop putih. Aku bawa sesuatu, katanya pelan. Apa itu? Tanya Randy, nyaris tak percaya. Aisyah membuka amplop itu, memperlihatkan selembar kertas doa yang dulu Randy tulis sebagai mahar. Sudah mulai menguning. Aku bawa pulang ini karena aku sadar cinta yang dibangun di atas doa harus dijaga juga dengan doa, bukan gosip. Randy memeluk Aisyah erat, tak banyak kata. Dan untuk pertama kalinya setelah badai, rumah itu kembali hangat.